Baik kalau begitu, game yang ketiga, match yang pertama pembuktian akan jatuh ke tangan siapa poin ini. Tapi sesaat lagi kita akan melihat seperti apa lagi kejadian-kejadiannya. Dan buat MPL Arena, mana suaranya? Wow, oke. Match point jangan lupakan, balik lagi. Ini udah ada sedikit evaluasi pastinya yang dilakukan juga oleh kedua Wah, belah banyak tim. ini mah. Wah, Iya. ini ngomong-ngomong sedikit ya, Baloiski ternyata bawa Revitalize. Jadi kita nggak bakal ngelihat Numenon Blast dengan Flicker. Lah Tapi iya. dia akan bermain dengan Favor. Yang menandakan bahwa nanti dia akan memiliki kapasitas untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi Flash of Dionysus pasti bakal jadi opsi. Cuma dilihat dari sepatunya dia nggak ke Favor. Dia malah menuju ke Conceal. Oh, iya ya, jadi lumayan kontradiktif sebenarnya. Tapi Bargain Hunter dia bisa lebih cepat untuk dapetin itemnya dan Inspire untuk nge-spam dari shieldnya karena lawannya kebetulan Nathan. Jadi ketika Nathannya open untuk entropy, otomatis Guardian Reflection sedini mungkin harus bisa didapatkan. Ya, tetap dengan harus positioning yang baik pula ya. Anda kalau tidak ya mungkin Guardian Reflection-nya tidak akan berimpact apapun. Tapi gini kalau buat sekarang ya menurutku malah game changer-nya ada di Aboy sih. Aboy punya kesempatan untuk ambil ultimate dari Widi. Yep. Curse of Blood itu malah bakalan menjadi sejarah makan tuan karena Numenon Blast dengan adanya Curse of Blood itu jadi dua combo, jadi dua inisiator. Iya. Jadi ada dua tambahan sisi ya, tapi Woi, Masako. Masako, what? Wah, Wow. First time Masako kali ini menjadi korban. Alright, dan first blood diamankan kali ini untuk Favian. Dan ini berbeda. Wah. Ruang gerak dari Favian sangat-sangat luas. Begitupun dari Aaron Shiki, Prof. dan kenyang ini. Aha. Dua damage dealer utama Abis dong. habis. Abis dong. Hancur di bawah menit pertama. Dan ini akan jadi keuntungan untuk Aaron Shiki serta Favian. Gak apa-apa, gak langsung menuju ke Turtle. Yang penting dapetin objektif. Platingan hilang seketika. Oh, ini jadi, wah ditarik. Oke, dan Veldora dikeroyok bang dengan Vengeance Jet sudah diaktifkan pun tidak akan memberikan impact apapun. Wah ini ganggu banget sih Zushinnya. Sementara Turtle, Oke, ada close bar Wela dikeluarkan tapi untuk sekarang Turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Vincent. Mereka semua bergerak mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, namun sekarang Baloiski yang memiliki mana dengan chance kemudian langsung dihasilkan. Aramnya langsung diketok, tapi satu yang terakhirnya benar-benar Yeheskiel sangat mengganggu. 3 kali Baloiski gak bisa pulang. Apalagi gak ada flicker juga. Sampai akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Dicuri, satu buah orange buff milik dari Vincent. Diambil. Ini kerugian berlimpah sih bagi Geek Farm dan keuntungan berganda bagi tim Liquid ID. Mereka langsung dapetin 1.600 gold. Leading yang sangat-sangat cepat. Leading yang sangat-sangat instan dari teman-teman tim Liquid ID. Wow. Apalagi dengan Iron Shiki yang sudah selesai dengan Feather Yeah. of Heaven. Ini akan membuat attack speednya lebih mengerikan. Dan nanti setelah selesai dengan menggunakan Starlium Sight, ada true damage yang akan mengganggu ke arah dari Masako. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Masako nantinya di late game. Iron udah makan 2 wave loh dan tadi di atas juga nggak ada lagi tuh freeze-freezan. Pokoknya ngegas cepat aja. Oke, dan lagi-lagi di arah tengah dengan screening out yang dilakukan oleh Yeskiel juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari Geek Fam mereka belum punya jawaban nih, gimana caranya untuk bisa ngasih pressure terhadap Favian. Ya kayaknya Pick Lolita dengan adanya revitalisnya masih belum terlihat efisien. Wah, tergetok lawan order tadi sudah dikeluarkan namun ada efek dari Fire dari masuk dan juga Baloiski charge-nya. Sudah menghajar ke arah Favian tapi balasannya coba lihat menyisa hanya 1 bar SP lebih sedikit doang tadi. Oh, ngomong-ngomong sedikit soal Roamer, sepertinya ada sedikit pergantian item tadi. Sehingga Baloiski sekarang mengubah Favor. Romnya menjadi favor dari Conceal. Dan berbeda dengan Widi yang berbeda dengan Encourage. Dan memberikan attack speed tambahan lagi Wah. bagi Aaron Shiki nantinya. Masako dipandangin Widi dong dari jauh tuh ngapain lu? Gak bisa karena balik lagi kita tahu bagaimana Nathan ini gak bisa di WON. Masa dari Moskov mau bikin karena Radian juga ya enggak ya Sayang kayaknya. sih, Sayang banget mendingan juga. Rose Gold sama Haskell aja kalau Iya. begitu. Lebih stabil juga kan, dapetin lifesteal juga sebagai convert. Dan sekarang Aaron Shiki udah mulai join fight bahkan di Turtle yang kedua. Waduh itu ya sekarang coba lihat lentera-lenteranya hampir tadi Spear of Destruction. Hampir saja. Wow, dan ini perlahan kalau ngelihat dari game 1-2 ini cukup sengit ya, ada pertukaran-pertukaran. Tapi sekarang tim Liquid ID terlihat ada sedikit dominasi nih Prof. Ya, bahkan dominasinya benar-benar sampai 3.000 loh di menit yang Yep. keempat. Masako. Oke, Masako tertangkap Masako masih mencoba untuk bisa memaksakan dan Masako. Satu yang terakhirnya Masako. Apa yang terjadi oleh Geek Fam? Attack defense-nya kayaknya masih belum terlihat stabil dari Geek Fam. Aha. Mid lane-nya clear, Masako juga lagi clear di bottom lane. Makanya Masako disamperin tadi. 3 pemain langsung menuju ke bottom lane dan lihat dari itemnya.
Ini pasti akan lebih kejam lagi dari Favian. Menuju ke Blade of Despair seharusnya. Seperti biasa. Tapi untuk pemilihan item dari Nathan yang udah hampir selesai dengan Starlium Sight. Ini akan menambah daya dobrak lagi dengan true damage. Dan nanti korbannya adalah Veldora yang baru selesai dengan adanya Thunderbelt. Lagi-lagi dipandang Widi. Gak bisa. Dipandangin Widi. Dan Kalau dua untuk kali ini turret. Veldora yang kena. Gila ini 5 menit 2 turret outer hilang semuanya. Dan pick dari Lolitanya masih belum bisa works karena Lolitanya gak ketemu 100% sama Nathannya. Yap, dan sekarang Aboy bisa saya langsung terbanting, tapi untungnya masih ada dinding bisa menyelamatkan pergerakan dari Aboy. Tapi Aboy pun mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Yap, dan ya kita melihat bagaimana dari GFM mereka tersetir. Mereka terhipnotis dengan adanya gameplay yang dibelikan oleh tim Liquid ID. Bahkan kalau melihat dari Nathannya pula ini gak ada jawaban. Even pun dia pick counternya ya Lolita nih Prof. Ya dan sekarang Favian yang mulai dicari perbedaan 4 level. Wow. Malah menurutku Baloski harus hati-hati sih. Jangan sampai nanti dia yang terkena burst damage. Karena itu akan menjadi ancaman. Dan sekarang Aaron Shiki selesai dengan Starlium Sight-nya. Oh, ini dia ada satu lagi pergerakan lawan Abyss Walker dan Spiral Misery tadi udah Flicker. dikeluarkan terlebih dahulu. Dan bahkan lagi-lagi trigger disiplin ya untuk Purify-nya nggak buru-buru juga untuk Aaron Shiki. Sementara Masako yang ngasih serangan kejut, dia yang terkejut sendiri dengan akhirnya Flicker dikeluarkan. Wah ini lumayan merugikan sih sebenarnya. Resource yang membuat Masako survive sekarang harus dihilangkan dengan cepat. Dan bahkan ini nggak ada tempat sama sekali untuk farming bagi Masako. Priority farmingnya menuju ke Vincent terlebih dahulu di bot lane. Yap, Vincent kayak dikasih level biar nanti bisa adu Retribution Barrel. Tapi sekarang invade jungle nggak bisa dihindari. Waduh, Turtle dapat dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena purple buff ini keuntungan berganda berlimpah untuk Favian. Berkali-kali lipat. Wah ini berat sih ya dan Geekfam. Mereka coba untuk memanfaatkan adanya split push power aja oleh Vincentnya. Walaupun memang Vincentnya belum tumbang nih Prof. Wah ini berat banget ya. Apalagi buat sekarang mau nggak mau ya teman-teman dari Geekfam cuma bisa menunggu untuk nanti tim Liquid ID yang bakal membuka inisiasinya. Oke. Masih cukup bersabar dulu, masih terlihat untuk Geekfam ya mereka nggak mau yang terpanis terus-terusan. Sementara 5.000 gold sekarang dipimpin oleh tim Liquid ID. Belum ada jawaban pasti. Nah, Ada R7 yang dipanggil sama viewernya itu Bang Cip. Bang Chip 7 ya. Nah, kalian bisa kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Tapi Iya. kalau ngelihat Restreamer kayak gini, ada aja yang iri. Ada. Pengen juga. Ada tuh yang ngiri tuh. Ada tuh Panglima itu kalau nggak salah itu namanya tuh Panglima. Itu. Panglima doang nggak masuk ke sini. Dia baru sadar tuh. Oh malu. Kenapa malu? Oh ciluk Iya. 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 Itu Cip abis ulti tadi tuh ya. Emang ngagetin sih, ngagetin. Pakai shortcut. Prof, kalau Panglima apa kabar ya Prof? Dia mau, katanya mau juga. Ngomongin Panglima Perang mungkinnya Lolita sih berarti. Oh, iya. Karena Lolita sebagai roamer di sini, ya dia pasti akan mencoba untuk membuka setup. Tapi dari tadi belum ada setup yang bisa diciptakan. Sehingga mau nggak mau, ini belum ada gerakan sama sekali dari Geekfam. 5.500 gold hanya menunggu saja sampai Lord nanti akan coba untuk dikontes. Tapi kalau misalkan bicara tentang adanya winning condition dari Geekfam nih Prof. Membawa ke arah late game, apakah itu bisa jadi jawaban? Bawa ke arah late game, tapi Nathan juga late game. Makanya itu dia. Nathan dengan Holy Crystal itu akan mengerikan banget. Sehingga membuat harusnya nanti di momen-momen menit 15 ke atas tuh udah sampai di power spike tersebut Nathannya akan menggila. Jadi kayaknya late game tim Liquid ID tetap lebih mengerikan Ini harusnya. mah Nathannya udah prematur Prof. Harus ada targeting yang benar-benar tajam langsung ke belakang. Julian adalah jawabannya, tapi apakah itu sempat karena kayaknya Lordnya pun benar-benar terlalu instan untuk dihancurkan. Dan gak ada sisi pasti untuk bagaimana mengunci keberadaan dari Nathan yang Aran. Oke, Aran dan Pertia Glorious Parway udah dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Vincent akankah terjebak karena Aran mencoba untuk bisa menghantarkan lewat lawan order yang dia miliki dan juga terbantinglah sudah. Bisakah Vincent yang bertahan satu itu terakhirnya dan Vincent. Wow. Itu dia Crimson Beacon dan juga Lantern Flare. Yang akhirnya ngebuat dari Vincent gak bisa kemana-mana, dikejar dan eksekusi baik dilakukan oleh Favian. Kali ini Geekfam mereka gak bisa reset. Dengan apa yang menampar mereka di game sebelumnya Prof. 5-0 dan Aboy dalam ancaman. Karena lihat Aran, dia seberani itu untuk buka Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway langsung dikeluarkan di tempat yang berbeda. Ada satu lagi taruhan yang berhasil dihancurkan dan mereka sekarang berfokus untuk bisa menghancurkan pertahanan Geek. Yang ada di bagian tengah dengan satu katapult yang dimiliki mereka berfokus untuk bisa menumbangkan dan berhasil sejauh ini. Outer middle turret yang sangat-sangat mahal pastinya. Magic Sentry telah diaktifkan, tapi Lord akan dibiarkan slow push nih di arah bawah. Ya biar bisa manfaatin super minion lagi ya nanti di detik yang ke-11. Untuk sekarang
Dengan adanya Super Wave Minion yang bergerak. 2 Super Wave Minion ini yang akan mendobrak bagaimana pertahanan dari Geek Fam. 7.000 gold lead. Masih belum terhentikan tim Liquid ID. Wah, mereka bisa loh untuk menutup game ini bahkan di bawah menit 15. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Bestar yang ada di bottom lane adalah Fabian. Memberikan efek kejut dan Aboy hampir saya bisa dihilangkan tapi Entropy. Sungguh-sungguh menjadi satu hal begitu menyakitkan untuk beberapa player. Dan juga Iron Sikinya masih belum bisa bergerak mundur sedikit. Untungnya Baloy masih sempat untuk kabur. Ya, dan ada Guardian's Reflection juga tadi ya dari Baloyski. Plus Revitalize yang menyelamatkan dirinya agar bisa lebih sustain lagi pasti di depan. Tapi gempuran demi gempuran ini gak berhenti dari tim Liquid. Gak bakal berhenti sih lebih tepatnya. Kalau mereka lepasin advantage ini akan merugikan mereka dan Geek Farm bisa comeback kapanpun. Oke, terbantinglah sudah dan diantarkan tepat menuju ke arah rekan-rekannya. Glorious Pathway sudah dikeluarkan sekarang. Untuk Aboy yang pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Menyisakan 3 player saja untuk kick. Dan menjadi keuntungan untuk pemain dari tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base utama yang ada di bagian bawah. Dan berhasil sejauh ini. Yes, dan juga ada satu buah punishment yang akhirnya bisa didapatkan oleh Veldora atas tumbangnya Iron Shiki. Tapi itu bukan poin shutdown masalahnya. Iya, tapi lagi-lagi satu poin kita ini, walaupun menuju ke Iron Shiki, tapi Iron Shiki hanyalah pemberi damage tertinggi, bukan shutdown yang begitu mahal. Sehingga membuat gold lead dari Geek Farm tetap stabil di minus 6 ribuan. Ini terlalu tinggi sepertinya untuk jarak yang bisa diberikan. Holy Crystal dari Pak Vincent kayaknya masih belum bisa untuk menjadi jawaban. Tapi mungkin Winter Crown yang nanti dibutuhkan untuk di item yang keempatnya. Karena kalau misalkan nanti akan menuju ke late game dan kita tahu sendiri Yeskiel dia bisa zoning out ke belakang. Mau nggak mau harus ada item defense yang bisa mempertahankan diri mereka. Terutama untuk Masako, dia underfarm banget. Demon Hunter Sword belum selesai. Yep. Sehingga dia jangankan Rose Gold Meteor. Ini untuk mendeliver damage ke depan aja, ke Aran aja dia masih belum sanggup. Ya masih berat pastinya, tapi kalau ngelihat dari perannya Widhi juga nggak banyak sebenarnya. Momen-momen untuk Curse of Blood ini dibuka ya. Iya. Nggak banyak loh. Dan Aboy dari tadi juga ambilnya Crimson Beacon. Bukan menuju ke Curse of Blood. Itu yang mungkin jadi pertanyaan juga, tapi Lord itu ada mungkin akan ada pertanyaan lagi nih. Kenapa Lolitanya build Magic? Kenapa dia build ke arah dari Bloodwings? Tujuannya adalah biar nanti efek dari Numenon Core energinya, shieldnya, yang diberikan kepada teman-temannya itu bisa lebih banyak didapatkan. Karena semenjak adanya Flask of the Oasis, pokoknya efek heal, efek shield itu bergantung kepada magic power. Yep. Jangan kaget kalau kalian lihat Lolita atau Minotaur buildnya Bloodwings. Ya ada Blood Wings, ada shieldnya juga kan tambahan. Tapi ya kali ini Trillian Push akan dioptimalkan oleh tim Liquid ID. Glorious Pathway. Cepat banget dan Glorious Pathway langsung dikeluarkan begitu saja. Mereka Buffalo untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa level 5. Wow. Membuat Masako pun langsung menghilang. Memberikan efek kejut hingga membuat kita terkejut. Untuk kali pertempuran pun langsung terpisah begitu saja. Veldora sendiri di bagian depan. Dengan Entropy begitu menyakitkan. Tripod keberhasilan Mediat didapatkan oleh Fabian dan menutup match ini. Oke, dan ternyata kali ini tim Liquid ID, The Cavalry, berhasil untuk bisa menunjukkan bagaimana regenerasi yang mereka miliki menjadi satu konsistensi yang begitu luar biasa. Geek Fam di game yang ketiga tanpa Gatot Kaca sepertinya memang